Hari ini masyarakat Indonesia digemparkan oleh satu pertanyaan besar. Apakah ada agenda besar di balik redenominasi rupiah? Isu penghilangan 3 angka nol ini menyebar cepat. Satu hal yang membuat semua orang gelisah. Apakah nilai uang kita berubah? Apakah harga akan melonjak? Belum ada penjelasan yang jelas, dan disitulah kepanikan dimulai. Semua bermula ketika publik menemukan bahwa RUU redenominasi sudah dimasukkan ke prolegnas jangka menengah 2025-2029. Bahkan tercatat dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Banyak masyarakat yang mempertanyakan, apakah ini akan segera berlaku? Kok tidak ada pemberitahuan? Kecurigaan mulai muncul, narasi liar menyebar, dan pertanyaan besar mulai naik ke permukaan. Sorotan mengarah ke Kementerian Keuangan. Namun Purbaya langsung menepis. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, sehingga sekarang ke tahun depan. Tahun depan, nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral kan. Bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang dikebukin. Pernyataan ini menggeser semuanya. Ternyata Kemenku hanya mencantumkan karena RUU-nya memang ada di prolegnas. Bukan mereka yang mendorong, bukan mereka yang memulai. Purbaya bahkan mengatakan ia tidak tahu strategi pelaksanaannya, karena itu semua ada di tangan Bank Indonesia. Gubernur BI Peri Warjio membongkar fakta penting. Redenominasi tahapannya panjang. Satu, kedudukan hukumnya. Perlu ada undang-undang redenominasi. Yang kedua, itu harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Transparansi harga itu menjadi sangat penting, ya. Seperti itu. Yang ketiga, kami harus mempersiapkan juga desain dan pencetakannya. Itu ya. Yang keempat, kami juga nanti pada saatnya dengan pemerintah harus paralel. Jadi harus ada undang-undang terlebih dahulu, baru penyusunan aturan transparansi harga, desain dan pencetakan uang, serta masa transisi, di mana uang lama dan baru berjalan bersama. Ini bukan kebijakan mendadak, bukan besok berlaku, bukan langkah yang tiba-tiba muncul begitu saja. BI juga menegaskan, itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sesak undang-undang sampai kemudian selesai. Jadi nilai sama, daya beli sama, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kaya mendadak. Jadi, jika bukan menurunkan nilai, apa agenda besarnya? Ini adalah 4 alasan besar yang membuat negara harus melakukan redenominasi. Menyederhanakan transaksi, meningkatkan citra rupiah, menyiapkan ekonomi digital, serta menghilangkan ilusi inflasi. Inilah agenda besar yang sebenarnya, modernisasi, efisiensi, dan stabilitas jangka panjang. Bukan agenda politik, bukan manipulasi nilai, bukan juga trik pemerintah. Tapi kenapa banyak yang curiga? Jawabannya sederhana, karena pemerintah kurang bicara. Tidak ada sosialisasi besar, tidak ada penjelasan sebelum isu ini meledak. Tiba-tiba muncul di prolegnas, tiba-tiba masuk PMK. Ketika komunikasi minim, publik merasa ada yang disembunyikan. Dan dari situlah kecurigaan tumbuh. Padahal faktanya BI sudah menyatakan, redenominasi belum ada jadwal, prosesnya sangat panjang dan tidak akan mengubah nilai uang rakyat. Tapi ketenangan itu kalah oleh kecemasan publik yang sudah terlanjur muncul.
Jadi, apakah ada agenda besar di balik regenerasi rupiah? Iya, ada. Tapi bukan agenda gelap. Ini agenda modernisasi, agenda pembenahan sistem keuangan, agenda efisiensi ekonomi digital, agenda citra rupiah yang lebih kuat. Yang kurang adalah kejujuran komunikasi, transparansi, dan penjelasan dari awal. Dan sebagai masyarakat kita berhak mempertanyakan, kalau redenominasi ini untuk kebaikan, kenapa penjelasannya datang terlambat? Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.